Selamat siang, Pasaka Pasika sekalian. Ya, tempat duduknya baru. Enak untuk nyantar, tapi untuk namaskara bisa enggak? Susah. Jadi kalau mau namaskara gimana? Geser ke samping? Oh, ya unik, baru. Ya, siang ini saya akan berbagi mengenai 4 hal yang disebutkan dalam terjemahan Samaditi Sutta Anguttara Nikaya, di mana 4 hal ini apabila dimiliki oleh seseorang, maka praktiknya itu terjamin telah meletakkan landasan untuk lenyapnya noda batin. Yang pertama itu adalah memiliki pikiran yang meninggalkan kesenangan indera. Bukan berarti dalam hal seseorang itu menjadi seorang samana dikatakan meninggalkan keduniawian. Belum tentu. Ya. Yang berjubah belum tentu memiliki pikiran yang condong untuk meninggalkan kesenangan indera. Jadi dalam hal ini adalah pikiran yang condong untuk meninggalkan kesenangan-kesenangan indera. Karena mengapa dalam hal praktik kesenangan indera ini merupakan perintah. Nah, contoh saja, kalau ibu bapak misalnya seharian tanpa ada media apapun seperti HP misalnya, nah memutuskan untuk meditasi. Nah kalau tidak ada tempat untuk mengalihkan perhatian seperti HP atau televisi, nah mungkin bisa menghabiskan waktu itu digunakan untuk seharian untuk meditasi karena tidak ada yang dilakukan. Tapi beda cerita kalau punya HP, betul enggak? Nah ini mengapa pikiran yang meninggalkan kesenangan indera menjadi landasan, menjadi penjamin praktik seseorang itu mengarah pada padamnya noda batin. Yang kedua adalah pikiran yang tidak membenci, pikiran yang tidak mendengki. Nah ini sudah paham semua. Udah paham ya pikiran yang tidak membenci itu bagaimana? Ya kalau dalam kata lain itu adalah pikiran yang memiliki cinta kasih, metta. Nah ini yang kedua. Hal yang ketiga itu adalah pikiran yang tidak bengis, pikiran yang tidak kejam, pikiran yang tidak menyakiti. Nah, kalau dikaitkan pikiran yang tidak kejam, pikiran yang tidak menyakiti ini adalah pikiran yang berbelas kasih. Ini yang ketiga. Dan yang terakhir adalah memiliki pandangan benar. Nah, pandangan benar ini yang sulit. Bukan hal gampang. Nah, banyak di bagian-bagian itu mengatakan pandangan benar itu adalah memahami dukkha, memahami kemunculan dukkha, memahami padamnya dukkha, memahami jalan menuju padamnya dukkha. Di bagian lain adalah memahami, memandang apa yang realitasnya adalah anicca sebagai anicca, bukan memandang sebagai yang nicca. Nah, kalau di kalangan Buddhis,
Terutama di kalangan meditator ini biasanya terjadi. Mengarah pada pandangan keliru, menganggap kesadaran, cita sebagai yang kekal, cita sebagai yang sesuatu di luar dari pancakanda. Nah, ini pandangan keliru. Memandang apa yang realitasnya adalah dukkha sebagai dukkha, ini pandangan benar. Memandang apa yang realitasnya adalah anatta sebagai anatta, bukan memandang sebagai yang atta. Anatta tahu? Anicca tadi tahu? Anicca apa? Tidak kekal. Dukkha, penderitaan. Ya bolehlah. Tapi pengertian lainnya itu adalah dukkha itu adalah sulit bertahan. Du itu sulit, ka dari kata kamati, jadi artinya sulit bertahan. Apa yang sulit bertahan, tidak mampu bertahan adalah tidak kekal. Anicca, dukkha, anicca. Anatta? Tanpa? Yang lain? Ada yang mengatakan bukan diri. Ada yang menggunakan tanpa diri. Ada yang tidak setuju kalau anatta dikatakan sebagai tanpa diri. Dengan dalih sutta, bahwasannya Sang Buddha tidak mengajarkan tanpa diri. Nah, ini sebenarnya keliru. Realitanya anatta, sederhananya, adalah tanpa aku, tanpa diri, tanpa substansi dalam segala fenomena. Jadi mau menggunakan kata bukan diri, tanpa diri, atau ada lagi yang menggunakan non diri, nah tidak masalah labelnya apa, yang penting memahami bahwasanya apa yang disebut diri, inti, substansi, itu tidak pernah ada. Kemudian ada yang mengatakan, kalau mengatakan tanpa diri artinya nihilis. Ada yang berpikir kalau anatta diterjemahkan tanpa diri tidak cocok? Ada enggak? Nihilis itu kalau mengatakan tidak ada apapun sama sekali. Nah, itu nihilis. Nah, jadi pandangan benar dalam hal ini berkaitan dengan pelenyapan dari belenggu yang pertama, Sakaya Ditti. Yang diutamakan ini adalah pandangan benar bahwasannya Sabbe Dhamma Anatta. Nah, kalau kita lihat dari 4 hal ini, pikiran yang meninggalkan kesenangan indera, pikiran yang tidak membenci, tidak mendengki, pikiran yang tidak kejam, tidak menyakiti, tidak bengis, pandangan benar. Nah, memiliki 4 ini, kalau kita lihat 4 ini, adalah dua faktor. Dua faktor pertama dari apa? Ada yang tahu? Dua faktor pertama dari jalan mulia berunsur 8 atau berfaktor 8. Apa yang pertama? Pandangan benar. Yang kedua, pikiran benar. Nah, pikiran benar ini adalah pikiran yang meninggalkan kesenangan indera, yang tidak membenci, tidak mendengki, yang tidak kejam, yang tidak menyakiti. Nah, ini mengapa dikatakan sebagai landasan praktik. Karena harus diawali dari pandangan benar. Tanpa diawali dengan pandangan benar, yang kemudian diikuti dengan pikiran benar, maka seseorang itu tidak bisa dikatakan sedang praktik.
Nah, kalau sudah bicara mengenai praktik dalam ajaran Buddha, tentu sudah barang tentu diikuti dengan yang namanya sati, wirya, dan diti, samaditi. Yaitu adalah disertai dengan pengingatan, disertai dengan daya upaya, disertai dengan pandangan benar. Nah, dalam hal ini, ketika kita praktik menarik nafas misalnya, perhatian landasan nafas. Ketika menarik nafas masuk, yang diingat itu adalah mengarahkan batin untuk meluruskan pandangan. Dalam arti meninggalkan pandangan keliru, mengarahkan batin pada pandangan benar. Daya upayanya apa? Daya upayanya adalah mengembangkan pandangan benar, meninggalkan pandangan keliru. Demikian juga dengan faktor-faktor dari jalan mulia yang lainnya. Ketika menarik napas, penuh pengingatan untuk mengarahkan batin pada pikiran yang benar, meninggalkan pikiran yang keliru. Demikian juga dengan faktor-faktor yang lain. Jadi setiap aktivitas, ketika berjalan, ketika melangkah, ketika menoleh, ketika makan, ketika berbicara, jadikan itu sebagai pengingat untuk mengembangkan faktor jalan mulia dan menjadikannya pengingat, mengarahkan upaya untuk meninggalkan faktor-faktor yang salah. Nah, lawan dari jalan mulia berunsur 8 ini adalah jalan salah berunsur 8. Ya. Jalan salah berunsur 8 ini adalah pandangan salah, pikiran salah, ucapan salah, perbuatan salah, penghidupan salah, daya upaya salah, micca sati, pengingatan yang salah, micca samadhi, samadhi yang salah. Nah, ini mengapa dikatakan jalan menuju akhir dukkha ketika praktik menarik napas itu dikembangkan jalan mulia. Nah, ada di satu wihara ada umat bertanya, dia sering meditasi. Kalau dari ceritanya, dia bertanya, Bante, saya ini melakukan anapanasati, meditasi perhatian pada napas ini, sampai kapan ya bisa sampai? Maksudnya sampai kapan bisa tercerahkan? Mengapa di napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar? Harus sampai kapan ya bisa tercerahkan? Saya jawab, iya ya, sampai kapan? Nah, coba dipikir, bagaimana hanya dengan memperhatikan napas masuk, napas keluar, belenggu-belenggu itu berakhir. Bisa enggak? Bisa enggak? Yang sering meditasi di sini siapa? Setiap hari ada apa? Meditasi. Selasa. Nah, siapa aja yang sering ikut? Yang sering ikut meditasi, nggak usah angkat tangan. Oh, berarti ngikut semua ya? Hah? Nah, coba ikut berpikir. Apakah bisa? Nah, tercerahkan di sini artinya adalah lenyapnya belenggu-belenggu. Utamanya adalah awija, ketidaktahuan. Nah, bagaimana? Mengamati napas masuk, napas keluar, bisa mengakhiri dukkha. Kaitannya bagaimana? Hubungannya dengan
jalan mulia berunsur 8 bagaimana? Atau ketika berjalan, angkat, dorong, sentuh, angkat, dorong, sentuh, kiri, kanan. Nah, kaitannya dengan pengakhiran duka apa? Bisa enggak? Bisa enggak? Kok diem? Hah? Yang mengatakan bisa, angkupkan kepala. Hah? Nah ini, dikatakan meditasi dalam ajaran Sambuddha, kita harus mengerti dulu, meditasi ini apa? Kata meditasi ini umum. Duduk, hening, diam, tanpa memikir apapun, secara umum itu bisa dikatakan meditasi. Tapi dalam Buddhis belum tentu. Duduk, mengejar, mengharapkan ketenangan. Nah, ketika ketenangan muncul, menikmati ketenangan. Kemudian kalau ada suara yang mengganggu, menjadi tidak senang. Kemudian mengejar lagi ketenangan, menikmati ketenangan. 1 jam, 2 jam berlalu, tenang, damai. Meditasi pula. Sudah meditasi belum itu? Nah, kalau dalam ajaran Sambuddha, yang dimaksud meditasi, praktik meditasi ini adalah citta bhavana, pengembangan batin. Artinya apa? Bukan batin yang dikembangkan, tapi nilai-nilai bajik, nilai-nilai luhur yang dikembangkan. Kualitas-kualitas yang tidak baik ditinggalkan. Nah, kalau yang dikejar itu adalah ketenangan, menikmati ketenangan, apa yang dikembangkan? Keserakahan. Betul enggak? Ketika ada suara yang mengganggu atau kondisi yang mengganggu, menjadi tidak senang. Itu sudah otomatis ketika seseorang itu ada hasrat terhadap keheningan, disadari ataupun tidak, ketika ada gangguan, pasti muncul kebencian. Betul enggak? Berasa enggak? Nah, kalau nilai buruk yang dikembangkan, yaitu nafsu terhadap ketenangan, kemelekatan terhadap keheningan, kemudian kebencian yang dikembangkan ketika ada sesuatu yang tidak dia inginkan itu terjadi. Nah, ini bukan bhavana. Seseorang berdana misalnya, mempersembahkan dana makanan dengan penuh ketulusan, dengan penuh kemurahan hati. Meditasi bukan? Yang dilakukan itu meditasi bukan? Meditasi dalam kata Buddhis ya, bhavana. Itu juga bhavana. Karena yang dikembangkan itu adalah caga, kedermawanan, kemurahan hati. Dan yang otomatis ketika dia mengembangkan kemurahan hati, kualitas buruk berupa sifat kikir juga ditinggalkan. Nah, ini namanya bhavana. Sampai ke tingkat yang lebih tinggi adalah mengakhiri belenggu-belenggu yang ada. Jadi ketika meditasi harus menyertakan jalan mulia berunsur 8. Tidak bisa enggak kalau ingin tujuannya mengakhiri duka. Kalau yang dilakukan itu adalah praktik Buddhis. Harus menyertakan jalan mulia berunsur 8. Dimulai dari pandangan benar.
Ketika menarik napas, muncul kesan seolah-olah ada subjek, seolah-olah ada diri yang sedang mengamati napas di depan. Nah, ini pengamatan napas yang didasari dengan pandangan keliru. Jangan dilanjutkan, tapi diluruskan dulu pandangannya. Dilihat, diselidik bagaimana pandangan keliru itu mempengaruhi cara kita dalam melihat, memandang. Dalam hal ini memandang, melihat napas masuk, napas keluar. Memperhatikan napas masuk, napas keluar. Pernah merasa enggak? Ketika mengamati napas masuk, napas keluar, seolah-olah meskipun tidak berpikir loh ya, tapi ini adalah dalam bentuk seperti kesan, seolah-olah ada sesuatu yang sedang memperhatikan napas masuk, napas keluar di depan. Merasa enggak? Nah, sesuatu ini bisa seolah-olah di belakang kepala, di dalam kepala, atau seolah-olah ada di luar tubuh ini, di belakang. Pernah merasa enggak? Nah, kalau yang belum pernah merasa, coba matanya pejam. Nah, perhatikan napas masuk, napas keluar. Saya kasih waktu 5 detik. Perhatikan napas masuk, napas keluar. Nah, itu kalau kita hanya fokus di napas masuk, napas keluar, kemunculan kesan, anggapan adanya diri yang sedang mengamati napas masuk, napas keluar ini kita tidak sadar. Nah, tapi sekarang coba diselidik. Ketika mengamati napas masuk, napas keluar. Nah, kerasa enggak? Terasa enggak? Nah, kesan adanya subjek yang sedang mengamati objek berupa napas, ini adalah konstruksi keliru. Konstruksi dari pandangan keliru. Kalau diteruskan, ada lagi yang sampai pada tahap yang namanya disosiasi. Disosiasi ini dia akan seperti menganggap subjek ini benar-benar sesuatu yang terpisah. Meskipun dia tidak menyebut ini sebagai diri, nah konstruksi mental demikian ini sudah sakayaditi. Sudah konstruksi keliru, didasari oleh sakayaditi. Nah, kalau kesan subjek ini tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita cek, nah batin akan secara keliru, terus keliru menganggap subjek sebagai yang benar-benar eksis. Nah, kalau sudah sampai tahap disosiasi, cengkeraman batin menganggap ada sesuatu yang independen, tidak terkondisi oleh fenomena-fenomena ini semakin kuat. Kalau sudah tahap itu, mau meluruskannya ampun-ampunan. Ada yang pernah mengalami? Nah, di sini yang perlu kita awas, kemunculan dari pandangan keliru. Nah, ketika pandangan keliru terjadi, selidik bagaimana itu terjadi. Kalau batin melihat bagaimana realitasnya, nah ini namanya mengarahkan batin ke arah pandangan benar. Nah, jadi mesti awas ketika melangkah, ketika berjalan. Kalau kita hanya sibuk mengamati langkah kaki kiri kanan, tapi tidak menyadari proses pengamatan itu dilandasi dengan konstruksi yang keliru,
Nah, kita justru memperkuat pandangan salah, memperkuat konstruksi mental yang keliru. Nah, ketika itu terjadi, harus awas dulu. Cara pandangnya, konstruksi mentalnya harus diluruskan dulu. Maka ini dikatakan mengapa pandangan benar ini adalah landasan utama. Kalau tanpa pandangan benar, satinya udah pasti keliru. Samadinya sudah pasti keliru. Nah, inilah 4 hal yang mana 4 hal ini merupakan dari 2 faktor pertama jalan mulia berunsur 8 yang harus dimiliki, yang harus dikembangkan jika ingin praktiknya itu terjamin. Jika ingin praktiknya itu telah memiliki landasan untuk padamnya noda-noda. Dan faktor pandangan benar, pikiran benar, diingatkan lagi, harus disertai dengan sati. Selalu ingat, harus disertai dengan daya upaya. Berupaya dan ingat untuk setidaknya satu yang pertama dulu, mengarahkan batin ke arah pandangan benar. Dan meninggalkan pandangan keliru. Untuk meninggalkan pandangan keliru, kita harus tahu dulu kemunculannya. Kalau kemunculan pandangan keliru saja tidak tahu, tidak sadar, apalagi untuk mengakhirinya, tidak mungkin bisa. Harus tahu dulu. Nah, kerap kali praktisi tidak sadar. Karena sibuk melihat objek. Tidak sadar. Cara mengamati, cara memperhatikan itu dilandasi dengan pandangan keliru. Nah, ini berbahaya. Bukannya praktik itu malah maju. Maju maksudnya menapaki jalan. Tapi yang berbahaya itu adalah praktiknya justru mundur. Semakin jauh. Nah, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, menumbuhkan semangat untuk mempraktikkan Dhamma. Dan ada perihal lain yang perlu diingatkan. Ketika berbagi Dhamma, harus berhati-hati. Jangan sampai Dhamma yang kita pikir sebagai Dhamma itu adalah bukan Dhamma, tapi kita berbagi itu mengira itu adalah Dhamma. Harus menimbang ya, kita lihat dari sutta apakah sesuai atau tidak, atau bisa bertanya ke beberapa bante. Apakah sesuai atau tidak. Nah, kalau setelah ditimbang sedemikian dan sesuai, tidak bertentangan dengan ajaran Sang Buddha, nah boleh dibagi-bagi. Karena kalau kita berbagi Dhamma, pasti niatnya baik. Niatnya baik. Berbagi Dhamma. Tapi akibatnya buruk jika kita tidak mengetahui bahwasannya yang dibagikan itu adalah adhamma, bukan Dhamma. Mengapa akibatnya buruk? Karena ini adalah landasannya ketidaktahuan. Nah, contoh misalnya ada anjing misalnya sedang kesakitan. Ada orang niatnya baik, waduh kasihan, saya matikan sajalah, biar penderitaannya selesai. Niatnya baik,
tapi karma buruknya lebih besar. Karena apa? Landasannya itu adalah pandangan keliru. Nah, demikian juga dengan ketika berbagi tama. Ketika yang dibagikan itu adalah bertentangan dengan dhamma, nah karma buruknya lebih besar. Karena landasannya adalah ketidaktahuan, moha. Ya, akhir kata sampai sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.